Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rinanda Melanisti Amoli, NIM 2374201021 dari kelas A123 Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mata kuliah Hukum Internasional yang berjudul Landas Kontinen. Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana, landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam. Agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada. Penjelasan dalam pasal 76 UNCLOS merupakan pencerminan dari kompromi antara negara-negara pantai yang memiliki landas kontinen luas seperti Kanada yang mendasarkan kriteria eksploitabilitas sebagaimana termuat dalam UNCLOS tahun 1958 karena penjelasan pada UNCLOS 1958 tentang landas kontinen sangat berbeda dengan pengertian pasal 76 UNCLOS tahun 1982 sehingga negara-negara pantai dengan landas kontinen yang luas tetap mempertahankan posisi bahwa mereka memiliki hak di seluruh landas kontinennya dengan negara-negara yang menginginkan kawasan internasional seluas mungkin. Para perumus konvensi menyadari bahwa penerapan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan permasalahan. Untuk itu dibentuklah ketentuan dalam konvensi mengenai Komisi Batas Landas Kontinen dalam pasal 76 ayat 8 dan lampiran angka Romawi 2 UNCLOS tahun 1982. Suatu negara pantai yang akan menetapkan batas terluas landas kontinennya lebih dari 200 mil laut harus memberitahu komisi yang beranggotakan 21 orang tersebut mengenai data ilmu pengetahuan dan teknisi yang mendasari penetapan batas tersebut. Kemudian komisi ini akan mempertimbangkan serta membuat rekomendasi. Dalam hal ini, komisi harus mempertimbangkan lampiran 2 apabila terdapat pengecualian terhadap peraturan-peraturan yang dituangkan pada pasal 76 UNCLOS tahun 1982. Jika negara pantai tidak setuju rekomendasi dari komisi yang memiliki kewenangan menetapkan pandangannya kepada negara pantai. Berdasarkan pasal 77 UNCLOS tahun 1982, negara pantai menikmati hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitas sumber kekayaan alam di landas kontinen yang berada dalam batas 200 mil zona ekonomi eksklusif. Hak-hak tersebut bersamaan dengan hak-hak yang dinikmati berdasarkan pasal 58 UNCLOS tahun 1982 tentang zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan UNCLOS tahun 1982, penentuan batas landas kontinen ekstensi dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 kriteria yang diatur pada pasal 76. 2 kriteria pertama adalah yang memperbolehkan, sedangkan 2 kriteria yang terakhir adalah yang membatasi. Berikut syarat yang memperbolehkan. Yang pertama, didasarkan pada titik tetap terluar pada titik mana ketebalan batu endapan paling sedikit sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen. Presentasi ini dihitung dengan membandingkan tebalnya batu sedimen di suatu titik terhadap jarak titik tersebut dari kaki lereng.
Yang kedua, batas terluar landas kontinen ekstensi juga bisa ditentukan dengan menarik garis berjarak 600 mil laut dari kaki lereng kontinen ke arah laut lepas. Pada penerapannya, batas terluar landas kontinen ekstensi merupakan kombinasi dari dua syarat di atas yang dalam hal ini akan dipilih garis terluar yang paling menguntungkan negara yang bersangkutan. Namun demikian, garis terluar ini belumlah merupakan garis landas batas kontinen ekstensi final karena masih diuji dan memenuhi dua syarat pembatas berikut. Yang pertama, batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil dari garis pangkal sebagai referensi mengukur batas teritorial. Yang kedua, batas terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari kontur kedalaman 2.500 meter. Kepentingan Indonesia terhadap konsep landas kontinen sebagai negara kepulauan mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam atau milik negara. Akibatnya adanya penguasaan, maka setiap kegiatan di landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam harus dilakukan sesuai dengan kehijaban yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Adanya kehijaban tersebut bagi pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukannya penguasaan yang diperlukan agar hal-hal yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini. Namun di sisi lain, dengan adanya kehijaban tersebut, pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan yang ada. Kemudahan yang diberikan dalam melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dapat diperoleh berupa yang pertama, dapat dibangunnya instalasi-instalasi di landas kontinen. Yang kedua, dapat digunakannya kapal-kapal dan atau alat-alat lainnya untuk kepentingan kegiatan. Yang ketiga, dapat dilakukannya kegiatan pemeliharaan instalasi-instalasi atau alat-alat yang ada. Sebagai suatu ketentuan dalam melaksanakan kegiatan di landas kontinen, dan kegiatan tersebut di atas harus diindahkan dan dilindungi. Kepentingan yang berkaitan dengan yang pertama, perhatian dan keamanan nasional. Yang kedua, perhubungan. Yang ketiga, telekomunitas dan transmisi listrik di bawah laut. Yang ketiga, perikanan. Yang kelima, penyidikan dan penyelidikan ilmiah lainnya. Yang keenam, cagar alam. Bagi Indonesia, penentuan batas wilayah kontinen dan yang berkaitan dengan landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia berbatasan dengan negara lain telah dikeluarkan keputusan bahwa penetapan garis landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan. Dalam pasal nomor 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1973, persetujuan yang dilakukan merupakan kesepakatan bersama sebagai perwujudan rasa persahabatan dan saling menegakkan kepentingan masing-masing untuk tidak saling mengganggu serta menghormati kewenangan masing-masing maupun hal-halnya dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat internasional. Kewenangan yang dimiliki negara pantai merupakan tindakan untuk mengambil kebijakan atas hak-hak
atas hak-haknya yang digunakan untuk membangun maupun memelihara instalasi-instalasi tidak akan mempengaruhi adanya yang pertama luasnya lautan bebas yang sah pada perairan itu dengan adanya hak-hak negara. Pantai atas daratan kontinental tidak mempengaruhi akan lautan bebas dan udara di atasnya. Yang kedua, teritorial negara instalasi dan alat-alat yang berada di bawah kekuasaan negara pantai, namun instalasinya dengan peralatannya ini bukan berstatus sebagai pulau-pulau atau bagian pulau sehingga tidak mempunyai daerah laut teritorial tersendiri, yang berarti luas laut teritorial dari negara pantai tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, pemasangan saluran pipa, instalasi-instalasi atau kabel-kabel di bawah laut atau alat-alat lainnya yang berkaitan untuk melakukan eksplorasi daratan kontinental dan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam tidak meringai dan dalam pemeliharaannya. Yang keempat, melakukan usaha-usaha penyelidikan di daratan kontinental, memperhatikan bahwa permohonan penyidikan diajukan oleh suatu lembaga yang memenuhi persyaratan dan penyelidikan dilakukan secara ilmu pengetahuan murni tentang sifat-sifat fisik ataupun biologis dari daratan kontinental. Juridikasi negara pantai yang berkaitan dengan wilayah Indonesia diberlakukan hukum nasional Indonesia sepanjang perbuatan dan peristiwanya terjadi pada di atas atau di bawah instalasi-instalasi atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen untuk eksploitasi kekayaan alam dan perbuatan dan peristiwanya terjadi di daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi atau alat-alat untuk kapal-kapal, untuk instalasi-instalasi maupun alat-alat yang dipergunakan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia merupakan daerah yurisdiksi Indonesia dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. Baik, itulah tadi hasil presentasi makalah saya tentang landas kontinen mata kuliah Hukum Internasional. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.